Fadila. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pengelolaan kelas di SD dengan tema kelas yang kondusif. Cekidot. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan kayak pengen tahu nih, apa sih itu pengelolaan kelas di SD? Nah, pengelolaan kelas di SD adalah pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang kondusif dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, itu adalah pengertian dari pengelolaan kelas di SD. Kali ini ada beberapa poin nih untuk kelas yang kondusif. Poin yang pertama itu ada arti kondusif. Apa sih itu arti kondusif? Di dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif itu ada arti kondusif itu sendiri itu. Nah, arti kondusif itu sendiri menurut KBBI artinya memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung. Lalu ada definisi kondusif dalam pembelajaran ialah suatu sikap tenang dalam melakukan aktivitas belajar, tertib dalam pelaksanaan berbagai tugas, dan mendukung semua kegiatan yang termasuk di dalam proses pembelajaran. Lalu, yang kedua ada peran guru sebagai pengelola kelas. Nah, peran guru sebagai pengelola kelas ini ada 4 bagian. Yang pertama, ada guru sebagai demonstrator, yaitu peran untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan guru. Lalu yang kedua, itu ada guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator adalah guru yang mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. Nah, guru sebagai evaluator ini ada 2. Yang pertama, untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan atau menentukan keberhasilan siswa dalam menyerap materi kurikulum. Lalu ada yang kedua, untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. Nah, yang ketiga itu ada guru sebagai pengelolaan kelas. Guru sebagai pengelolaan kelas itu melaksanakan administrasi kelas, memilih strategi dan metode pembelajaran yang efektif. Yang terakhir itu ada guru sebagai fasilitator yang bertugas memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung pada peserta didik sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan autentik. Nah, pasti ada kan faktor-faktor penyebab kelas tidak kondusif. Nah, di sini saya akan memberikan 4 faktor penyebab kelas yang tidak kondusif. Yang pertama ada siswa yang ribut dan tidak konsen pada pembelajaran. Lalu yang kedua ada siswa yang jenuh dengan metode pembelajaran yang ditetapkan guru. Lalu yang ketiga ada siswa yang mulai kelelahan atau kecapean. Biasanya nih yang kelelahan atau kecapean sih ada di jam-jam terakhir ya. Lalu yang keempat ada guru yang terlalu otoriter dalam mengajar. Nah, di sini yang terakhir ada strategi menciptakan kelas yang kondusif. Di sini saya akan memberikan 5 poin penting untuk menciptakan kelas yang kondusif.
Yang pertama, ada kesan pertama ketika mengajar. Nah, untuk mengajar sendiri itu, kesan yang pertama mungkin bisa dibilang kayak membuat kelas itu lebih menyenangkan, lebih nyaman untuk siswa dan guru itu belajar bersama. Nah, pesan yang kedua itu ada rasa segan, bukan rasa takut. Untuk siswa mungkin kan ada yang takut akan gurunya, jadi kita akan membuat siswa-siswa itu nyaman untuk belajar dengan kita. Ketiga itu ada membuat kesepakatan di kelas, seperti kalau misalkan para siswa itu ngobrol, main di kelas, terus membuat keributan. Nah, kita membuat kesepakatan aja nih ke mereka, bagaimana sih caranya untuk mereka diam dan menyimak apa yang sedang dia pelajari di kelas. Misalkan kalau membuat kesepakatan, kalau kalian ngobrol itu nanti ibu suruh kalian ke depan untuk menceritakan pengalaman liburan kalian gitu, atau ibu akan membuat kalian nyanyi di depan kelas, atau lebih itu lagi misalkan lagi di pelajaran matematika, terus habis itu ibu akan memajukan kalian untuk menghafalkan misalkan perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Keempat itu ada membuat kelompok. Membuat kelompok ini bertujuan untuk siswa itu bisa bersosialisasi dengan teman sekelasnya. Lalu yang kelima itu bikin suasana kelas yang menyenangkan, seperti nanti di pertengahan kelas misalkan ini sudah kayak sepi, bosan, itu nanti kita akan melakukan ice breaking. Nah, sebisa mungkin membuat ice breaking yang untuk membuat siswa itu lebih menyenangkan. Atau bisa juga dengan kalian membuat alat peraga yang menyenangkan gitu. Seperti kalau misalkan kan biasanya untuk saya sendiri misalkan nih kita mengambil pelajaran matematika, kayak temanya itu di tema bukunya itu ada matematika, bahasa Indonesia, dan IPS misalkan. Nah, ini kan menurut saya tuh rada sedikit membosankan. Nah, kita buat nih alat peraga, bagaimana caranya untuk si siswa ini belajar yang menyenangkan. Jam terakhir itu jam-jam yang sedikit bosan karena sudah terlalu capek gitu kan. Nah, sebisa mungkin kalian untuk refreshing lebih dalam ke anak-anak dengan cara ngobrol atau membuat ice breaking ke anak-anak tersebut. Nah, untuk pelajaran yang lebih menyenangkan. Nah, sekian penjelasan dari aku. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk tonton juga video-video teman-teman aku di channel ini. Bye 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 bye.